Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Dua Raja-Raja. Pasal 12, teksnya ayat 1 sampai 21. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 3. Yoas berbuat baik-baik selama Imam Yoyada mengajarnya. Paragraf yang kedua, ayat 4 sampai 16. Yoas perintahkan akan mengumpulkan persembahan untuk memperbaiki rumah Tuhannya. Paragraf yang ketiga, ayat 17 sampai 21. Yoas mengirim semua barang kepada Hazael, Raja Aram, dari perbendaharaannya itu, untuk tidak berperang. Kesimpulannya, Yoas memerintah selama 40 tahun, selama Imam Yoyada mengajarnya, dia berbuat baik-baik, tetapi bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Yoas memberi perintah untuk perbaiki rumah Tuhan dengan uang yang dibawa sebagai persembahan kudusnya. Namun tidak berhasil sampai pemerintahan ke-23 tahun. Jadi, dia memesan yang mengumpulkan semua uang untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kemudian pada waktu Hazael, Raja Aram maju untuk perang, dia mengirim semua barang dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari istana raja untuk tidak berperang. Kemudian pegawai-pegawainya bangkit dan membunuh Yoas di rumah Milo. Setelah itu Amazia, anaknya, menjadi raja. Ajaran tentang Allahnya tidak dijelaskan firman atau perbuatan Tuhannya dalam teks hari ini. Tapi kita mengerti bahwa semakin kurangi firman Tuhan yang dituliskan kepada Raja Yehuda dan kepada orang-orang Yehuda. Itu karena mereka tetap menyembah berhala dan tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Memang nubuatnya sudah jarang, zamannya begitu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yoas menjadi raja pada umur 7 tahun dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama Yoyada hidup. Namun tidak dijauhkan bukit-bukit pengorbanan yang bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban. Kedua, sekalipun Yoas perintahkan akan perbaiki rumah Tuhan, tidak berhasil sampai pemerintahan ke-23 tahun. Sehingga dia mengumpulkan perak kudus dan mengatur pembaharuan bait Tuhan dengan sistem kotak persembahan, sehingga pekerjaan berjalan tertib. Ketiga, namun ketika Hazael, Raja Aramnya, menyerang, Yoas memberikan semua barang kudus dan emas dari rumah Tuhan untuk tidak berperang. Namun akhirnya Yoas dibunuh oleh pegawai-pegawainya di rumah Milo. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap belajar dan tetap usaha akan mendengar nasihat sekalipun bosan dan berat hatinya. Memang Yoas masa kecilnya sudah mendengar nasihat, sudah mendengar ajaran, tetapi setelah itu memang dia bosan. Dia hanya mandiri, tetapi pada waktu itu dia semakin kurangi hikmahnya dan semakin jauhi dari Tuhan. Kita sudah tahunya tentang itu. Kedua, jangan salah akan membeli kedamaian dengan membayar uang, melainkan memohon pertolongan Tuhan dengan sesungguh hatinya. Memang itu penting. Memang banyak orangnya ingin membeli damainya dengan membayar uang, tetapi itu tidak layak. Kita harus andalkan Tuhan, harus memohon kepada Tuhan, bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya. Akhirnya praktek hari ini, jangan keluar dari bimbingan rohani yang benar dengan tetap mengingat ajaran dan nasihatnya benar-benar, dan lebih dahulu berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan sebelum mencari pertolongan duniawi dan sebelum mengandalkan benda hartanya.
Inilah sesungguhnya kehidupan orang percaya. Hamba Tuhan harus mengajar tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.